Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Black Mile. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Sunil Shetty, Priyanka Chopra, Dia Mirza, Mukesh Rishi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang terpidana terhadap polisi yang sudah membuat dirinya bersalah. Tak tanggung-tanggung, dia membalaskan dendam dengan cara meneror dan menculik seorang anak yang tak bersalah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana di sebuah gereja. Terlihat ada seorang wanita yang diketahui bernama Anjali. Di sana, Anjali berkonsultasi kepada seorang pastor mengenai calon suaminya yang bernama Sekar. Anjali merasa dia kurang yakin terhadap Sekar dan mempermasalahkan pekerjaannya yang dianggap kurang baik. Bapak pastor pun meyakinkan Anjali jika saat mereka menikah, maka Sekar perlahan akan berubah ke jalan yang benar. Perjalanan asmara mereka akhirnya berakhir di pelaminan. Mereka menjalankan rumah tangga dengan harmonis. Namun kini Sekar berada di balik jeruji besi. Entah apa yang dia perbuat. Namun di sana, Sekar menandai seorang oknum kepolisian yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Dan cerita pun dimulai. Saat beberapa orang tengah asik berpesta di pinggir pantai, tiba-tiba polisi menyergap tempat itu, berniat menangkap seorang terduga pelaku kriminal. Polisi itu bernama Abay. Dia menembak ke arah pelaku yang diketahui bernama David. Abay dikenal sebagai polisi jujur dan tegas, bahkan dia tak segan menghukum para penjahat tanpa ampun. Abay memiliki seorang istri bernama Sanjana dan seorang putra bernama Chirag. Karena terlalu sibuk bekerja, Chirag marah dan merasa jika ayahnya tak menyayanginya. Chirag berkata jika dia tak ingin menjadi seorang polisi dan sangat terobsesi dengan mobil balap. Untuk itu, Chirag bercita-cita menjadi seorang pembalap. Demi mengobati kekecewaan Chirag, Abay berjanji jika dia akan meluangkan waktu untuk mengajak Chirag piknik. Thanks, Dad. Sementara itu di dalam penjara, ada seorang tahanan yang bernama Chota. Ternyata, David merupakan anak buah Chota. Berita tewasnya David membuat Chota kesal. Dia pun ingin menuntut balas dendam terhadap Abay. Cerita pun berpindah ke kediaman Abay. Kecintaan Chirag terhadap mobil balap membuatnya bermimpi untuk menontonnya secara langsung. Chirag pun merengek agar Abay mau membawanya ke sirkuit. Namun tiba-tiba, kediaman Abay diserang oleh beberapa oknum bersenjata. Setelah kejadian itu, Chirag merasa ketakutan. Abay merasa jika hal ini ada kaitannya dengan Chota. Untuk itu, dia bergegas menemui Chota dan menginterogasinya. Abay menjelaskan jika dia hanya mempunyai 2 orang keluarga untuk dia lindungi. Namun, Chota mempunyai banyak anak buah untuk dia basmi. Chota pun berkata jika sebelum Abay melenyapkan anak buahnya, maka keluarga Abay yang akan dilenyapkan terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Chota mendatangi sel Sekar. Chota mengetahui jika masa tahanan Sekar akan segera habis. Chota pun tahu jika selama ini Sekar menyimpan dendam terhadap Abay. Untuk itu, dia berencana bekerja sama untuk membalaskan dendam terhadap Abay dan keluarganya. Chota memberitahukan mengenai anak buahnya yang bernama John, dan Sekar akan dibantu oleh John untuk melenyapkan Abay. Singkat cerita, Sekar dibebaskan dari penjara, dan dia menemui John di sebuah klub malam. Sementara itu, Abay mendapat informasi bahwa Sekar telah dibebaskan. Abay terlihat kesal karena pembebasan Sekar tidak melalui dirinya. Tiba-tiba, Abay melihat sosok Sekar berdiri di depan rumahnya bersama polisi yang sedang berjaga. Namun saat didatangi, Sekar sudah pergi entah kemana. Keesokan harinya, terlihat Sanjana sedang menjemput Chirag di sekolahnya. Tiba-tiba Sekar datang. Dia mengaku sebagai teman lama Abay dan menyuruh Sanjana untuk menghubungi Abay. Merasa panik, Abay lalu bergegas menyusul ke sekolah Chirag. Namun lagi-lagi Sekar sudah pergi.
Abai sedikit tegas dan mengingatkan Sanjana agar tidak sembarangan berbicara dengan orang asing. Sanjana tak mengenal Sekar dan menganggap jika Abai marah karena cemburu buta. Malam harinya Abai mendapat teror melalui telepon. Mulai saat itu, dia pun khawatir jika Sekar akan mengganggu rumah tangganya. Besoknya, Abai memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Sekar. You guys can go now. Setelah itu, Abai menepati janjinya untuk mengajak Chirag piknik. Saat terjebak macet, tiba-tiba Sekar muncul di samping mobilnya. Suasana menjadi panas dan mereka terlibat balap-balapan di jalan raya. Dalam kejadian itu, mobil Abai hampir menabrak sebuah truk dan Sekar melarikan diri. Abai kembali melanjutkan perjalanan, namun dia melihat mobil yang dikendarai oleh Sekar berada di sebuah rest area. Karena penasaran, Abai memutuskan untuk menghampiri Sekar. Setelah bertemu, Abai menghajar Sekar dan meminta penjelasan mengapa dia meneror keluarganya yang tak bersalah. Sekar menjawab jika ini semua adalah balasan saat 8 tahun yang lalu dan kini giliran Abai menerima konsekuensinya. Pemukulan Abai terhadap Sekar membuat komisaris marah. Abai pun melaporkan Sekar atas tindakan pengancaman. Namun, komisaris tak bisa melakukan penangkapan karena tidak adanya bukti. Abai merasa kecewa karena saat ini keselamatan keluarganya sedang dipertaruhkan. Dia pun berjanji akan tetap mengawasi Sekar. Saat kembali ke kantor, Abai mendapatkan kiriman sebuah kaset video. Saat diputar, ternyata berisi rekaman di mana seseorang memasuki rumahnya dan menghampiri Chirag yang tengah berbaring di kamarnya dan sepertinya berniat jahat. Abai panik dan bergegas pulang. Namun ternyata Chirag dalam keadaan baik-baik saja. Abai meyakini jika ini adalah perbuatan Sekar. Dengan bukti rekaman itu, dia meminta agar Sekar diringkus secepatnya. Kejadian ini membuat perselisihan di dalam rumah tangganya. Kecemasan berlebihan Abai membuat Sanjana penasaran. Sanjana pun menanyakan alasan sebenarnya pertengkaran Abai dan Sekar. Akhirnya, Abai bersedia menjelaskan semuanya. Abai mengatakan bahwa ketika dia bergabung dengan kepolisian, dia diperintahkan untuk menangkap Sekar. Diketahui, Sekar membantu para penjahat untuk melarikan diri karena Sekar dikenal sebagai pria dengan keterampilan mengemudi yang hebat. Namun saat itu, tak mudah bagi Abai untuk menangkap Sekar karena dia selalu lolos dari kejarannya. Sampai suatu hari, Abai menemukan alamat Sekar dan mendatangi istrinya yaitu Anjali. Abai datang dan mengaku sebagai teman lama Sekar yang mencari keberadaannya. Dari situlah, Abai mengetahui jika Sekar merupakan seorang mantan juara balap. Tanpa basa-basi, Abai menodong Sekar dengan pertanyaan terkait kejahatan yang Sekar lakukan. Sekar mengelak dan berkata jika bukan hanya dia yang pintar mengemudi. Bahkan, Abai tak memiliki bukti apapun terkait dirinya. Abai menjelaskan jika dia akan mengumpulkan bukti dan menjebloskan Sekar ke dalam penjara. Beberapa waktu kemudian, Abai berhasil mengumpulkan bukti kejahatan Sekar. Dengan percaya diri, Abai berniat menjemput Sekar di rumahnya. Namun rencana penangkapan itu diketahui oleh Sekar. Dia lalu menghubungi Anjali dan mengajaknya pergi keluar kota. Anjali yang tengah hamil besar hanya menuruti apa kata suaminya. Sampai di jalan raya, keberadaan Sekar diketahui oleh Abai dan kejar-kejaran pun terjadi. Dalam kepanikan, tiba-tiba Anjali merasakan sakit di bagian perutnya. Anjali tak bisa berkata-kata karena perutnya semakin merangsang. Sekar pun harus memilih antara melarikan diri atau pergi ke rumah sakit. Namun, dari arah belakang Abai terus mengejar mobilnya. Setibanya di perlintasan kereta api, mobil yang dikendarai oleh Sekar terlibat kecelakaan. Sekar ditangkap dan Anjali diselamatkan oleh Abai. Saat di rumah sakit, Bapak Pastur melihat sosok Anjali diantar oleh Abai. Namun ternyata Anjali tak bisa bertahan dan dia pun meninggal. Beruntung, bayi di dalam kandungan Anjali bisa diselamatkan dan telah tumbuh menjadi sosok Chirag. Abai juga mengungkapkan bahwa Chirag sebenarnya adalah putra Sekar dan bukan putra saudara perempuannya seperti yang diketahui Sanjana selama bertahun-tahun ini. Dan dengan kembalinya Sekar, Abai terlalu takut akan kehilangan Chirag. Suatu hari, Sekar mengunjungi gereja tempat dia menikahi Anjali. Pendeta terlihat senang melihat Sekar menginjakkan kakinya lagi di gereja.
Dia pun mengungkapkan jika dia sudah lama menunggu kedatangannya. Setelah mengobrol panjang lebar, dia mengungkapkan jika sebenarnya Sekar memiliki seorang putra dari Anjali. Dan yang mengetahui keberadaan anak Sekar adalah Abai. Mendengar keterangan itu, Sekar mendatangi rumah Abai dan menyandra Chirag yang tengah tertidur. Dengan bantuan John, dia mendesak Abai untuk mengatakan keberadaan putranya. Abai jelas tak mau memberitahukan yang sebenarnya jika Chirag merupakan anaknya. Sehingga Sekar menjadikan Chirag sebagai jaminan sampai Abai mau menyerahkan putranya. Abai tak mampu mengambil keputusan. Sanjana mendesak Abai untuk memberitahukan kebenarannya kepada Sekar. Namun, Abai tak setuju karena dia tak ingin kehilangan Chirag. Sementara itu, Chirag histeris di dalam mobil. Dia ketakutan melihat John yang membawa senjata. Sekar berulang kali mengingatkan John untuk berhenti menakut-nakuti Chirag. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di sebuah rest area untuk membeli cemilan. Dari luar, terlihat dua orang polisi mengetahui keberadaan mereka. Sekar menuju telepon umum dan menghubungi Abai. Dia mengancam Abai untuk memberitahukan keberadaan anaknya. Sekar memberi waktu 24 jam dan mengancam akan melukai Chirag. Sementara itu, John membawa Chirag ke arah mobil. Namun Chirag melarikan diri ke dalam semak-semak. John panik dan berusaha mencari Chirag. Beruntung, Chirag ditemukan oleh Sekar. Karena terlalu ngagokan, akhirnya John dilenyapkan oleh Sekar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, ponsel John berdering yang ternyata itu Chota. Sekar dengan tenang memberitahukan jika John telah tewas. Chota marah dan menyesal telah bekerja sama dengan Sekar. Chirag bertanya apakah John akan kembali. Sekar menjawab jika John telah pergi menghadap Tuhan. Chirag merasa lega karena dia tahu jika John bukan orang baik dan Chirag menganggap jika Sekar akan melindunginya. Di sisi lain, komisaris mengutus Mike untuk membantu Abai menemukan Chirag. Sebelumnya, Abai telah mengenal Tuan Mike karena dulu dia pernah bekerja untuknya saat menangkap Sekar. Mike menyarankan agar melakukan baku tembak terhadap Sekar. Namun, Abai tak setuju karena pada saat ini anaknya ada bersama Sekar. Tak lama kemudian, muncul laporan jika telah ditemukan sesosok mayat pria yang diklaim bernama John. Meskipun menculik anak orang, Sekar memperlakukan Chirag dengan sangat baik. Sekar mengetahui jika Chirag memiliki ketertarikan terhadap mobil balap. Sekar berusaha membuat Chirag nyaman. Mereka pun menipu pengendara mobil sport dan membawa kabur mobil itu. Chirag kegirangan karena ini baru pertama kalinya dia menaiki mobil sport. Namun Chirag merasa jika dia ingin pulang kepada ayahnya. Sekar pun mengatakan jika Chirag akan bersamanya sampai Abai memberikan informasi mengenai anak kandungnya. Cerita pun beralih ke dalam penjara. Chota naik pitam. Dia bernegosiasi dengan anggota polisi untuk membebaskannya. Chota merasa jika dia perlu membalaskan kematian John dan melenyapkan Sekar. Pencurian mobil sport itu pun sampai kepada polisi. Dengan cepat, mereka berhasil melacak Sekar dan kejar-kejaran pun terjadi. Saat di perlintasan kereta, situasi itu terjadi lagi. Namun kali ini Sekar berada di tengah-tengah perlintasan dan berhadapan dengan Abai. Sekar tak bisa kemana-mana karena polisi telah mengepungnya. Saat kereta melintas, Sekar berhasil lolos karena polisi di belakangnya mau mengalah demi keselamatan Chirag. Sepanjang jalan, Chirag menangis ingin kembali kepada ayahnya. Sekar pun berusaha menenangkan Chirag dan memberinya kesempatan untuk mengendarai mobil itu. Tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin. Terlihat tepat di depan mereka terparkir sebuah mobil dan jiwa kriminalnya pun kembali muncul. Sementara itu, Abai dalam situasi yang sulit. Sanjana membujuk Abai agar mengatakan yang sebenarnya kepada Sekar bahwa Chirag adalah anaknya. Namun, Abai tak mau. Di sisi lain, Chirag dan Sekar semakin dekat. Mereka menemukan sebuah tempat bermain. Namun karena masih pagi, seluruh permainan belum dijalankan.
Demi membahagiakan Chirag, Sekar memaksa penjaga untuk menjalankan permainan itu. Chirag sungguh kegirangan dan menikmati semua wahana. Saat itu, Sekar menghubungi Abai. Dia kembali menanyakan keberadaan anaknya. Namun Abai berkata jika dia tak tahu keberadaan anaknya. Sekar mengancam jika dia akan melenyapkan seorang anak yang tak berdosa. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Abai tak menyangka jika Sekar telah menembak Chirag. Ternyata Chirag baik-baik saja dan itu hanyalah ancaman belaka. Abai melacak telepon yang digunakan oleh Sekar dan menemukan posisinya. Namun saat tiba, terlihat korban berserakan. Penjaga wahana menjelaskan jika sebelumnya ada seorang pria dan anak kecil bermain di sana. Namun tiba-tiba beberapa orang bersenjata datang menyerang. Diketahui jika Sekar berhasil lolos dan pergi bersama Chirag. Abai dan Sanjana merasa sedikit lega karena ternyata Chirag masih hidup. Ternyata yang menyerang Sekar adalah Chota dan komplotannya. Mereka berniat melenyapkan Sekar. Dan beruntung, Sekar berhasil membabat mereka dan menyelamatkan Chirag. Sekar dan Chirag kembali ke semak belukar dan bermalam di sana. Sekar merasa khawatir mengenai mental Chirag yang ketakutan. Sekar bertanya apa yang Chirag inginkan. Chirag menjelaskan jika dia sangat ingin menonton balap mobil dan dia ingin kembali kepada keluarganya. Keesokan harinya, Abai melacak ke semak-semak dan menemukan mobil-mobilan milik Chirag. Dia teringat jika hari ini akan diselenggarakan balap mobil. Abai yakin jika Sekar membawa Chirag ke sana. Dan ternyata benar, Chirag sumringah melihat langsung balap mobil itu. Saat Chirag membeli es krim, Sekar melihat Abai ada di sana. Ketegangan pun terjadi saat satu sama lain menanyakan keberadaan anaknya. Mereka pun baku hantam di tengah perlintasan balap. Chirag melihat kejadian itu dan dengan tega menembak ke arah Sekar yang membuatnya terluka. Abai tertabrak mobil dan Sekar membawa kabur Chirag. Dalam keadaan terluka, Sekar bertanya mengapa Chirag menembaknya. Chirag pun menjawab jika dia hanya membela ayahnya. Chirag memohon kepada Sekar untuk mengembalikannya kepada Abai. Sekar pun mengerti jika Chirag sangat mencintai ayahnya dan dia pun berpikir akan mengembalikan Chirag. Tak lama kemudian, Abai pun menerima kabar jika Sekar akan mengembalikan Chirag. Abai pun meminta izin kepada komisaris untuk bernegosiasi bersama Sekar. Abai meminta perlindungan, namun dia tak ingin ada penembakan sebelum memberikan aba-aba. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah tebing. Sekar menginginkan dua permintaan sebelum melepaskan Chirag. Yang pertama, bahwa polisi tak akan pernah lagi mengusiknya. Dan yang kedua, jika dia ingin berteman baik dengan Chirag. Perpisahan yang penuh haru ini membuat semua orang meleleh. Saat Chirag berjalan menuju orang tuanya, Sekar merogoh sakunya. Mike menganggap jika Sekar akan mengeluarkan senjata, sehingga dia menembak Sekar tanpa aba-aba dari Abai. Setelah tertembak, Sekar menunjukkan sesuatu di balik bajunya, yang ternyata mobil-mobilan milik Chirag. Sampai akhir hayatnya, Sekar tak pernah mengetahui jika Chirag adalah anak kandungnya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Black Mile. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.